Baik teman-teman, selamat pagi. Pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik sebagai sebuah contoh dalam penerapan disiplin positif. Jadi perkenalkan, nama saya Iwayan Putra. Kali ini saya selaku calon guru penggerak rekomendasi angkatan 11 dengan topik disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan juga fasilitator pemandu saya yang setiap saat memberikan motivasi ketika saya belajar di LMS maupun yang di asinkronus, sinkronus maupun asinkronus. Jadi beliau juga menjadi fasilitator sama dengan saya, cuma beliau posisinya sebagai pemandu. Jadi itu mekanisme di guru penggerak. Baik, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang disiplin positif. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ya dengar kata disiplin positif? Sudah ya? Ya mungkin sudah tidak asing lagi ya yang disebut dengan disiplin positif. Mungkin satu orang bisa memberikan saya gambaran disiplin positif itu seperti apa ya. Yang penting ada pemahaman sejauh mana. Mungkin Bu Syahid ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Disiplin positif adalah perilaku patuh yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya didasarkan pada kebajikan universal. Terima kasih. Baik ya, jadi disiplin itu adalah kalau kita kenalkan mematuhi aturan gitu. Nah, kamu itu kurang berdisiplin, kurang taat ya, kurang patuh. Nah, itu pengertian disiplin secara umum. Jadi ketaatan atau kepatuhan. Jadi kepatuhan yang dimaksud adalah yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi disiplin positif itu lebih kepada kepatuhan yang disadari yang bersangkutan. Jadi tidak karena dipaksa atau atas perintah orang lain. Memang tumbuh dari dalam dirinya sendiri yang menganut atau didasarkan pada nilai-nilai atau hal-hal yang terkait dengan kebajikan universal. Nah, seperti apa nanti kebajikan universal itu nanti kita eksplor lebih jauh. Bapak Ibu, jadi kebajikan universal itu kalau di dalam P5 profil pelajar Pancasila atau P3 di sini ya, kalau P5 proyeknya itu ini. Jadi inilah perilaku acuan yang dianggap sebagai sebuah hal-hal yang bajik atau kebajikan universal. Itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia. Nah, diharapkan kita masa depan anak-anak itu akan dipenuhi dengan perilaku beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini ya berakhlak kepada dirinya sendiri sebagai manusia, berakhlak kepada alam, dan berakhlak kepada negara. Nah, itu yang diharapkan. Dan satu lagi, berakhlak kepada manusia. Ada juga mandiri. Nah, ini yang perilaku yang sikap yang diharapkan, yang berwujud karakter. Ada bernalar kritis, mempunyai global, bergotong royong dan kreatif. Ini dari sisi P5 atau profil pelajar Pancasilanya. Ini dari IBO PYP, jadi sebuah yayasan yang juga mengeluarkan sebuah atau merintis beberapa sikap yang menjadi harapan ke depannya yang disebut sebagai kebajikan universal, toleransi, ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, menjadi dan komitmen. Ini berlaku universal, jadi tidak mengenal suku, bangsa, ras, agama. Jadi semua berlaku. Toleransi dimanapun juga berlaku. Rasa hormat kepada orang tua juga dimana-mana berlaku. Ya. Itu disebut dengan kebajikan universal.
masuk integritas dan seterusnya sampai dengan kultur. Ada yang disebut dengan 9 pilar ya. Jadi cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian. Ini juga masuk kebajikan yang besar dari sisi 9 pilar. Ada juga kebajikan itu berdasarkan petunjuk sumber hidup. Nah ini seperti ini ya. Jadi semua kebajikan ini adalah bersifat universal, jadi berlaku umum Bapak Ibu dimanapun dia berlaku. Bersifat esensial, ini lebih singkat, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada proyek nilai kebajikan, nah, ini juga banyak, sekitar 40 nilai. Jadi kebajikan universal itu adalah semacam nilai acuan yang berlaku universal, yang menjadi harapan kita tumbuh pada anak-anak didik. Bapak Ibu, sebagaimana hanya disiplin positif, yang kita harapkan itu adalah kepatuhan, ditaati. Nah, kadang-kadang dalam proses upaya mematuhi atau menaati itu, kita memerlukan sebuah rangsangan atau tindakan yang dapat meningkatkan motivasi pemenuhan sikap untuk menaati sebuah peraturan atau kesepakatan. Jadi ada sebuah usaha. Usaha itu sudah berlangsung sebetulnya dari dulu ya. Biasanya kalau dulu Bapak Ibu mungkin untuk mendorong seorang menaati peraturan, itu biasanya yang kita kenal itu ada hukuman yang sering ya, yang berlaku juga masih sampai sekarang masih. Terus ada konsekuensi dan yang terakhir adalah restitusi. Nah kalau kita telah satu persatu ya, hukuman itu sifatnya memaksa. Nah, jadi dimanapun hukuman itu sifatnya memaksa. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita ingin mungkin ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa itu bisa salah. Contoh misalkan ketika Bapak Ibu lupa bayar pajak, ya, jadi lupa bayar pajak, aturannya sudah ada, tapi kita tidak tahu. Aturan sudah ada, tapi kita tidak tahu. Kita disuruh baca undang-undang, sekian banyaknya undang-undang dan peraturan, kita tidak mungkin membacanya dan hafal semua. Sehingga kadang-kadang keseharian itu kita secara tidak sengaja kita melanggar kesepakatan umum yang disebut peraturan atau kesepakatan moral. Ya kadang-kadang juga kita sering melanggar ya. Atau mungkin kita tahu bahwa tapi karena kebiasaan jadi kita tidak sadar melanggar. Jadi pakai helm ya. Karena rumahnya dekat kita nggak pakai helm. Padahal itu ada aturannya. Dimanapun itu yang penting bawa sepeda motor kan harus pakai helm kan. Nah itu contoh. Nah ketika misalkan kita ingin atau pihak pemerintah ingin mendisiplinkan masyarakatnya, atau mungkin kita ingin mendisiplinkan murid atau anak, kadang-kadang ada yang disebut dengan hukuman. Jadi hukuman itu bersifat memaksakan. Itu bersifat negatif kalau dari sisi psikologi ya. Jadi sesuatu yang menyakitkan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya. Jadi kalau misalkan anak dihukum, Bapak Ibu hukum disuruh berdiri satu kaki ya, atau mungkin disuruh mencatat bahan sampai habis, padahal kesalahannya adalah terlambat. Jadi hukumannya mencatat bahan sampai habis, padahal kesalahannya adalah terlambat. Nah, ada hukuman itu bersifat hukuman ya. Atau mungkin anak-anak tidak bisa menjawab soal, tapi disuruh cuci WC. Nah, itu adalah sebuah hukuman karena tidak ada hukuman. Beda dengan ketika seseorang datang atau anak datang terlambat, tetapi diberi sanksi berupa memperpanjang waktu belajarnya. Karena kamu terlambat 5 menit, maka kamu belajarnya ditambah 5 menit. Sehingga adil dengan yang lain. Itu prinsip keadilan. Itu dia kesini dia konsekuensi dia. Tapi kalau
hal yang tidak berhubungan dan tidak dipahami oleh murid itu bersifat ini hukuman. Jadi hukuman itu melanggar di luar nalar. Hukuman itu tidak menggunakan nalar dalam pelaksanaan karena kita tidak paham, kadang-kadang tidak ada hubungan logisnya antara hukuman dengan perilaku yang dilanggar. Jadi tidak ada hubungannya dengan nalar, sehingga dia cenderung menyakitkan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi korban merasa disakiti, terus kemudian perilaku pasif agresif. Jadi murid kadang-kadang menjadi pasif, dia karena telah dihukum rasa marah, benci, timbul, terus agresif karena menyerang. Terus kalau hukuman ini diberlakukan tanpa dasar pemahaman dan kesadaran, maka sistem itu akan berjalan tetapi tidak berkelanjutan. Ketika ada aturan dia jalan, ketika tidak, sama dengan pakai helm ya. Itu contoh real hukuman. Ketika Bapak Ibu ketemu polisi baru pakai helm kan, kalau enggak. Itu contoh yang sikap yang jenisnya hukuman perlu sering diawasi. Kalau tidak berkelanjutan, hanya berlaku saat ketika kita memberi hukuman saat itu aja berlaku. Setelah itu muridnya, kalau murid kita kasih hukuman, paling yang tersisa adalah rasa benci, rasa dendam, rasa tidak nyaman, dan itu akan dikenang selamanya. Jadi murid membenci peraturan, cenderungannya begini. Kalau tidak segera hukuman itu dijelaskan manfaatnya apa, maka yang terjadi adalah murid akan membenci peraturan. Pokoknya kamu harus itu, pokoknya kamu salah, awas, harus. Ini adalah bentuk hukuman yang cenderung negatif, memaksa, tidak mendidik, tidak menyebabkan nalar kita bekerja. Konsep diri buruk ini dampak yang paling buruk pada anak, sehingga anak itu mengklaim dirinya buruk. Jadi dia akan lebih menghakimi dirinya. Apakah konsep diri buruk itu mungkin saya adalah orang yang sangat tidak baik, terus saya adalah orang yang layak untuk jahat atau melakukan aksi sesuatu kepada teman, pada siapapun untuk pembalasan. Ini konsep diri yang buruk. Kita beralih ke konsekuensi. Nah, konsekuensi ini dia sifatnya netral. Itu kaitannya dengan stimulus respon. Ini identik dengan pembelajaran dengan pendekatan behavioristik. Pendekatan yang sifatnya mengubah perilaku orang berdasarkan stimulus respon. Yang dulu itu penemuannya di teori ini ditemukan oleh atau dirumuskan oleh Skinner dari Rusia ya. Itu dia memakai uji coba anjing, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, pelajaran PGSD ya, anjing dilatih dengan penciumannya, lalu ketika menciumannya dibuka pintu dikasih makan, terus perilaku ini berulang. Ternyata ketika dia hanya cium bau daging saja, dia mau buka pintu. Itu namanya stimulus respon. Jadi ketika dia hanya diinduksi dengan bau daging saja, dia mau buka pintu. Stimulus respon ini biasanya dipakai untuk melatih anjing pelacak yang sekarang masih berlaku. Jadi dia sifatnya netral. Jadi kalau konsekuensi ini adalah ketika seorang atau anak itu dikenai sanksi, maka itu adalah merupakan konsekuensi yang harus terjadi karena ada hal yang dilanggar dan dia paham itu. Terus memang perasaannya tidak nyaman, tapi dia ngerti. Tapi korban masih diabaikan. Misalkan terjadi pertengkaran dua orang, terus yang satunya karena kamu sudah bertengkar dan membuli teman kamu, maka kamu sesuai dengan kesepakatan kamu dihukum. Dihukum dia. Terus yang jadi korban bully ini tadi apa-apain, biarin aja.
Terus juga sifatnya jangka pendek. Jadi hukuman ini sifatnya jangka pendek. Terus memerlukan pengawasan berkelanjutan. Biasanya dalam penerapan peraturan dalam masyarakat. Nah, ini yang aturan ya, yang ada yang berlaku, yang ada konsekuensi. Murid atau masyarakat menghormati peraturan. Terus perkataan yang biasanya timbul oleh guru ketika dia berada atau memberlakukan konsekuensi adalah peraturannya apa? Mampukah kamu menaati peraturan itu? Konsep ini baik. Jadi ya dampaknya adalah baik pada diri. Nah yang terakhir yang merupakan pendekatan baru dalam dunia pendidikan khususnya ya, itu adalah restitusi yang positif, mengacu kepada teori kontrol diri ya. Sekarang Bapak Ibu coba tangannya dikepalkan semuanya ya, semuanya tangannya dikepalkan. Terus sekarang misalkan contoh Bu Astini meminta Bu Dayu untuk membuka kepalan tangannya. Coba. Atau saya. Ya, coba Bu Dayu buka kepalan tangannya. Sekarang tutup lagi. Misalnya di sana ada uang banyak, ada emas, ada sesuatu yang sangat rahasia. Ketika saya minta Bu Dayu untuk membuka kepalan tangannya, kemungkinan gimana? Kan tidak dibuka. Walaupun itu perintah kepala sekolah kan. Ya, itu salah satu bentuk kontrol. Jadi yang paling yang paling berwenang mampu mengontrol diri siapa? Diri sendiri. Jadi Bapak Ibu lah yang paling memegang kontrol atas diri sendiri. Tidak ada orang sekali siapapun, tidak akan ada orang siapapun ya, termasuk suami Bapak Ibu mungkin tidak akan sepenuhnya dapat mengontrol Ibu atau Bapak. Tidak akan sepenuhnya. Karena kontrol itu ada pada diri sendiri. Kitalah yang memegang kontrol atas diri. Ya, teori kontrol ini berimplikasi kepada pilihan antara mau membuka kepala tangan dengan tidak. Untungnya apa bagi saya ketika membuka kepala tangan? Itu biasanya pertanyaan yang diajukan. Ketika teori kontrol ini diberlakukan, maka akan menguatkan murid. Ketika ada perselisihan yang menggunakan penyelesaian yang menggunakan segitiga atau restitusi ini, biasanya si korban itu akan mendapatkan penguatan. Dan kalau sudah segitiga ini meresap ke dalam perilaku anak atau kita, ya, jadi tidak perlu pengawasan karena semuanya atas sudah berdasarkan kesadaran. Jadi otomatis dia. Jadi tidak perlu pengawasan, dia otomatis dia menjadi sebuah kesadaran. Jadi murid dampaknya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, pertanyaan yang sering diajukan itu contohnya adalah apakah ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan? Itu dalam menanyakan pilihan, sehingga konsep diri bagi anak itu atau kita itu atau siapapun yang dilakukan segitiga itu ini akan lebih kuat. Itu Bapak Ibu terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pertanyaan yang sering di sini diajukan di restitusi ini adalah cenderung menguatkan. Kita akan lanjut mungkin ke berikutnya. Kalau hukuman konsekuensi ini kita tidak akan bahas terlalu jauh di sini. Ada sih pembahasan tapi kita tidak bahas. Kita lebih akan membahas itu. Nah ini sekarang coba saya sedikit berbicara mengenai hukuman dan penghargaan. Jadi oleh Alfred Korns itu tahun 1993 itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara memperolehkan seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Sesungguhnya menurut Korns secara ideal tindak pelajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang selama ini melihat bahwa ketika anak-anak kita kasih reward atau hukuman sekalipun itu sesungguhnya adalah
kita sudah berupaya untuk mengontrol yang bersangkutan dan menghasilkan potensi seperti yang saya sampaikan tadi. Karena itu sering tidak didasari oleh kesadaran internal. Jadi kalau dianalisis seperti ini, kalau hukuman ataupun penghargaan, ujian berlebihan betul. Ujian atau Bapak Ibu mungkin menjanjikan sesuatu. Ayo siapa yang bisa menjawab soal ini, saya kasih hadiah. Jadi dia mau menjawab, tapi sepanjang dapat hadiah. Nah, itu lama-lama akan menyebabkan dia ketergantungan. Kalau besoknya ada pertanyaan, dia pasti akan minta hadiah. Nah itu ketergantungan. Jadi itu bisa dihindari. Jadi pengaruhnya jangka pendek kan ketergantungan. Jadi penghargaan tidak efektif, kan tidak efektif jadinya. Karena setiap kalau tidak ada hadiah dia tidak mau melakukan apa yang kita minta, baik belajar maupun merubah perilaku, dia akan tidak mau. Karena penghargaan itu menjadi tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Contoh, di kelas Bapak Ibu sering menyanjung satu orang, wih kamu pintar, ini baru dok, tolong ini, tiru ini ya. Kan sering kadang-kadang kita secara tidak sadar menyampaikan itu Bapak Ibu secara tidak sadar Bapak Ibu sudah merusak hubungan antar murid. Kenapa? Karena masing-masing murid atau murid yang Bapak Ibu puji itu senang ya, tapi yang tidak itu, yang sebetulnya mungkin bisa jawab atau pinter atau seperti harapan Bapak Ibu, tapi dia mungkin tidak kita ketahui, sehingga dia akan memiliki rasa rendah diri, ya, bahkan diri atau prasangka buruk. Wih guru nih terus dia gue atau prasangka buruk. Misalkan saya di sini ya terlalu perhatian kepada salah satu orang gitu. Wih banget ini tadi terus perhatiannya ke situ aja gitu misalkan. Nah, sehingga menimbulkan prasangka buruk. Oh ada sesuatu itu, nah itu prasangka buruk ya. Itu merusak hubungan. Kalau penghargaan itu dilakukan secara berlebihan ya, dalam bentuk pujian, dalam bentuk penghargaan yang sifatnya hanya kepada satu orang saja tanpa ada landasan tertentu. Menurut riset ya penghargaan mengurangi ketepatan berdasarkan hasil riset. Jadi penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ketepatan maksudnya begini, seperti yang saya bilang tadi. Ketika Bapak Ibu memberikan hadiah permen kepada murid, sesungguhnya murid itu ingin hanya dapat permennya saja, bukan ingin paham materinya. Sama seperti Bapak Ibu mengadakan lomba atau apa, kejuaraan, murid itu fokusnya pada juara satu, pada memenangkan lomba, bukan pada esensi bagaimana dia berlatih kedisiplinan gerak jalan misalkan supaya dia bagus tertib gitu, tapi dia lebih kepada bagaimana memenangkan gerak jalan atau di kelas mungkin memenangkan juara satu, atau mungkin contoh lah misalkan ada bimbel, makanya saya kasih pemahaman teman-teman, misalkan ada bimbel bimbingan belajar, ketika bimbel itu yang dicobakan kan sering soal. Terus, jadi yang menjadi kompetensi murid seterusnya adalah kemampuan menjawab soal, kan gitu. Bukan menjawab persoalan atau bukan memahami materi untuk menjadi landasan pemecahan masalah atau persoalan. Jadi dia miss nanti kalau sifatnya seperti itu, karena ingin mendapat juara semata-mata, misalkan ingin bersekolah di sekolah favorit, dia ikut les. Artinya dia tidak bukan materi yang menjadi tujuan utamanya, bukan ingin paham, bukan ingin belajar, tapi ingin sekolah di sekolah favorit. Itu kan gak nyambung. Ingin dapat juara itu pun tidak relevan ya, dalam rangka kita ingin anak-anak supaya belajar lebih baik pada materi. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Jelas dengan adanya penghargaan itu, maka kualitas pendidikan itu akan menurun. Mematikan kreativitas, seperti yang tadi, yang iri atau yang dengki itu kepada yang kita berikan penghargaan terlalu berlebihan, maka yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan
sebetulnya motivasinya sebelumnya itu tinggi, tapi karena penghargaan itu dia tidak mau apa-apain lagi, karena kesel ya, karena jengah gitu. Akhirnya aku muak. Saya pernah merasakan, saya pernah jujur merasakan. Jadi ini akhirnya Pak, penghargaan itu sifatnya menghukum. Saya pernah jujur merasakan. Waktu lomba, kepala sekolah harus saya lomba. Dan pasar tahu siapa, tapi singkat cerita saya tidak dapat pada presentasi saya dilihat dari sudut pandang saya itu baik. Dia hanya nyanyikan video, istilahnya sambil nangis di depan. Istilahnya apa? Yang ketara kan ini. Waktu saya presentasi depan, terus karena itu ini aturannya kan, terus dia presentasi sampai lewat jam. Berikutnya motivasi dari dalam diri. Motivasi dalam diri tingkat. Berikutnya Bapak Ibu, ini restitusi. Nah, ini adalah yang akan kita belajar sekarang. Seperti apa sih restitusi itu? Ya, restitusi bukan menembus kesalahan untuk belajar, tapi lebih kepada belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, jadi pilihan, bukan paksaan. Jadi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan seterusnya. Restitusi adalah cara mengontrol diri yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi bersifat menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan spirit masing-masing. Itu yang saya bilang tadi itu. Kita motivasi dan akan kembali ke kelompok. Dasar restitusi adalah keyakinan kelas. Jadi ketika membuat restitusi Bapak Ibu semestinya sudah ada keyakinan kelas dulu yang Bapak Ibu terapkan di dalam kelas. Saya yakin di sini sudah ya. Terus nilai-nilai yang diatur adalah nilai keadilan, kepedulian, integritas. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau sekolah nanti bisa dalam menyusun visi misi, sementara ini nanti kita akan coba ya. Jadi kita persiapan dulu dengan curah pendapat. Kemarin sudah ya dilakukan waktu kegiatan media latihan kelima-nya sudah mencatat, memasukkan, menyusun kegiatan kelas sesuai prosedur. Terus menggantikan kalimat negatif menjadi positif ya. Ini jangan berlari di kelas atau koridor, maka gantilah dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan yang keyakinan dituju. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak. Setelah keyakinan sekolah selesai, maka warga kelas di sekolah atau kelas meninjau ulang dan menyetujui serta menandatangani. Mungkin nanti kita bisa terapkan ke janji siswa ya. Coba nanti kita itu lakukan. Itu kan doktrin dari dulu itu dibaca gitu kan. Coba nanti kita buat ulang janji siswa dengan cara ala-ala ini. Terus keyakinan sekolah selanjutnya diletakkan di dinding kelas atau warga sekolah. Bapak Ibu, kenapa kita harus memperhatikan segitiga restitusi? Kenapa bukan hukuman? Kenapa bukan konsekuensi yang menjadi prioritas pelaksanaan untuk bisa menumbuhkan budaya positif? Kenapa tidak itu? Itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu perlu bertahan hidup, ya. Kasih sayang dan berterima atau diterima, baik keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Pengakuan, penguasaan atas kemampuan. Jadi semua butuh itu, bukan hanya makan saja, kebutuhannya ini belum. Jadi bertahan hidup yang ini, makan, minum, mandi, bersih, kesehatan. Selebihnya ini kasih sayang, berterima, penguasaan, terus kebebasan memilih, kesenangan. Nah, ini adalah bentuk kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu semuanya butuh ini.
sebagai guru kita diupayakan untuk terpenuhi dulu semua kebutuhannya. Nah, ini makanya gaji kita dikasih gaji, ya, kita dikasih tunjangan ya, supaya bisa bertahan. Terus kita juga diharapkan terpenuhi kasih sayang, di keluarga, ya, diterima di lingkungan sekolah. Nah, penguasaan kemampuan ini artinya Bapak Ibu diterima, anak-anak kita diterima dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihannya, dan Bapak Ibu juga sama. Jadi kita inklusi, apresiasi. Kebebasan diri itu tadi kita yang mungkin kontrol, berhak. Kesenangan, Bapak Ibu sebentar katanya mau ke lapangan, itu adalah bagian dari upaya untuk memenuhi rasa senang. Kenapa kita kredit terus? Sekali itu senang-senang dong. Ujungnya jalan-jalan. Nah, ini tentang dunia berkualitas. Yang menjadi rujukan dari kebajikan universal itu adalah dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Ada tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu untuk membuat gambaran dan inspirasi dari semua yang diinginkan. Jadi orang seperti apa, gitu ya. Terus hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup yang membuat Anda merasa bahagia. Nah, itu kebutuhan dasar yang dikaitkan. Jadi gambaran pemenuhan kebutuhan dasar ini kaitan dengan dunia berkualitas. Kita ingin dunia seperti apa sih kita inginnya kita? Atau ada yang kadang-kadang bilang saya santai aja, ya. Yang penting pemenuhan tugas sudah tercukupi dengan keluarga. Selalu bersyukur. Itulah salah satu gambaran dunia berkualitas. Yang penting bahagia dengan keluarga, itu dunia berkualitas. Jadi Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar baik dalam hidup yang membuat Anda menjadi lebih bermakna. Ya, ini gambaran abstrak ya tentang harapan kita dalam menjalani kehidupan. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi kebutuhan dasar yang tadi itu bersifat umum, semua orang. Tapi kalau dunia berkualitas itu unik, tiap orang beda-beda. Memformulasikan kebutuhan dasar itu, yang mana sih urgent bagi mereka? Mungkin setelah pensiun ini biasanya gitu. Bapak Ibu setelah pensiun nanti jadi mau ngapain? Di sana ada dunia berkualitas yang sesungguhnya. Oh, saya ingin relate kumpul dengan ibu-ibu, dengan mampu itu saja. Ya. Oh, saya ingin jalan-jalan, saya ingin liburan, ingin menikmati alam. Kalau orang-orang luar itu gambaran dunia berkualitas begitu banyak. Ya. Makanya dari sekarang dia udah nabung, karena itu prioritas. Jika dia pensiun, dia liburan lah. Makanya dia beli villa di Bali. Banyak kan orang-orang pensiunan. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Artinya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun praksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid dapat menggunakan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai kebajikan. Jadi murid pun juga sama, memiliki harapan tentang dunia yang mereka inginkan. Dunia seperti apa sih yang mereka inginkan dalam hidupnya? Jadi unik, berbeda-beda. Ya. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira sampai sana ada pertanyaan dulu? Apa sudah gambaran di rangka sidang sudah mulai kelihatan? Oke, berikut Bapak Ibu, ini kembali ke tadi Bapak Ibu ya. Ini bukan penghukum, ini sudah edit saya. Ini penghukum, ini beri rasa bersalah sebagai teman, memantau, manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Jadi kalau sebagai penghukum ya, itu menggunakan hukuman fisik verbal. Orang-orang yang menjalankan fungsi hukum senantiasa
mengatakan bahwa sekolah memiliki sistem persoalan yang lebih menekan murid. Jadi ada, kalau tidak ada aturan yang penegakan aturan di sekolah, kalau tidak ada hukumannya, berarti dia menganggap bahwa sekolah sistem itu tidak ada. Ini membuat rasa bersalah, ini menggunakan pimpinan yang membuat orang lain merasa tidak bersalah atau benar diri. Pernah Bapak Ibu merasakan ini? Dimarahi orang dengan teknik seperti ini? Atau mungkin pernah melakukannya pada murid? Tolong dong lakukan demi ibu. Tolong dong ya, demi bapak, demi sekolah. Apa kata orang tua kamu kalau kamu begitu? Itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa berdosa, bersalah dalam hidupnya. Dan kalau yang lebih parah lagi, itu bisa depresi ada itu. Kalau anak tak kuat mental, membuat rasa bersalah itu dampak kuat. Kalau ini sih sudah tadi dibahas ya. Jadi anak-anak itu akan agresif atau pasif. Nah, sebagai teman, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ini Bapak Ibu yang dekat dengan murid atau kita sendiri kan harus dekat dengan murid ya. Tapi dalam konsep tidak selalu memposisikan diri sebagai teman. Ya, ini sudah baik sih, cuman nanti dampaknya berbeda. Guru posisi sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengaruhi seorang. Ini baik sebetulnya ya, dari sisi ini. Cuman akan terjadi ketergantungan seperti pemberian hati. Misalkan contoh, ada dua orang guru, Bu Muhimah dengan Bu Santi misalkan. Ya. Ketika setiap kali Bu Muhimah masuk kelas, Bu Muhimah sangat peduli dengan anak, terus anak senang gitu ya. Sering memberi hadiah gitu. Terus ketika guru lain, maka tidak akan diterima dengan baik. Guru yang baik. Pokoknya saya mau dengan guru yang lima. Tidak mau. Itu sebagai teman. Apakah itu salah? Tidak selalu salah. Ya. Cuman nanti dampaknya adalah menimbulkan ketergantungan. Pemantau. Nah ini pemantau itu apa Ibu? Itu yang dia bilang tadi. Jadi dia ada konsekuensi. Orang mau berubah perilaku atau mau belajar ketika memang dia paham bahwa konsekuensinya seperti apa. Kalau kamu tidak mau belajar ya konsekuensinya bodoh, tanpa ada upaya untuk bagaimana mendorong dia mau belajar. Pokoknya taat aturan. Siapa yang nggak belajar itu akan mendorong risiko sendiri, risiko tanggung sendiri. Nah, itu adalah bahasa-bahasa dari pemantau. Kalau manajer, nah disinilah segitiga itu berlaku. Ya. Jadi sebagai manajer, guru itu akan mendorong murid lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan berupaya untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini yang diharapkan minimal Bapak Ibu guru itu bisa di sisi pemantau atau bisa sebagai pemantau, bisa sebagai ya bisa sebagai pemantau atau sebagai ya. Nah ini contoh bahasa ini. Hukum itu kalau kamu tidak melakukan, saya akan hukum. Saya tidak peduli. Pokoknya kamu salah, bapak ini. Ya hukum itu diabaikan. Kalau membuat rasa bersalah, kamu sudah mencobakan itu. Jawaban hukumnya apa saya? Jadi membuat rasa. Kalau sebagai teman, lakukan untuk ibu. Saya pikir Bapak Ibu akan membela saya. Ini sebagai teman. Sebagai teman itu kelihatan sekali ketika misalkan anak-anak karena suatu lain hal ya, dia misalkan membutuhkan pertolongan ibu atau berganti guru gitu ya, naik kelas dan sebagainya, dia tetap ingin ada gurunya itu yang mengajar. Sebagai pemantau, ini terkait dengan peraturan dan konsekuensi apa yang didapatkan. Jadi konsekuensinya seperti apa? Kalau manajer, nah ini dia. Jadi meminta berikan verifikasi tindakan dan tanyakan dia kita berikan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita akan melaksanakan lebih banyak nanti segitiga institusi
dalam menangani kendala-kendala atau tantangan-tantangan di sekolah dalam merubah perilaku anak atau memotivasi anak dalam belajar. Salah satunya dengan ini. Jadi yang pertama itu stabilkan identitas. Misalkan ada masalah, jadi kita berupaya untuk menstabilkan identitas mereka dulu si anak ya, dengan cara sering salah, sama juga dengan kamu gitu ya. Tidak apa-apa salah. Itu mungkin kalau begitu kesan Bapak Ibu mungkin nanya kok tidak apa-apa salah itu tujuannya apa? Salah satu juga ini, tidak ada manusia yang sempurna. Tujuannya Bapak Ibu supaya dia tenang Bu, supaya nyaman. Karena orang akan mau mendengar kita ketika orang itu nyaman. Kalau orang itu sudah tidak nyaman, pertama-tama kita sudah tampil galak gitu ya, dengan bermuka yang marah gitu, dia akan takut. Karena takut, otak ininya nggak bekerja, otak luhurnya dia tidak jadi nalarnya nggak jalan, dia sudah takut, dan sebagainya. Apalagi depresi. Nah, ketika sudah nyaman, ya, karena sudah nyaman, maka dilakukan validasi tindakan. Nah, di sini karena sudah nyaman, lalu kita konfirmasi ke anak itu. Menurut kamu tindakan kamu bagaimana? Kalau dibandingkan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan universal yang berlaku, yang seharusnya terjadi, yang kamu lakukan apa? Ya. Biarkan dia jawab. Oh begini Pak, seharusnya saya tidak terlambat datang. Nah, gitu. Terus lanjutkan kali. Kenapa kamu bisa terlambat? Alasannya apa? Terus sampai komunikasinya lanjut ya. Dan ketika dia sudah kita validasi dan si anak itu sudah sadar kan tindakannya bahwa tindakannya keliru, maka terus gimana menurut kamu yang baik menurut kamu untuk dilakukan agar belajar kamu baik, agar kamu cepat memahami materi pelajaran, kamu tidak ketinggalan pelajaran. Menurut kamu gimana? Kalau saya harus datang lebih awal, gimana caranya datang lebih awal? Yang berapa kamu dan sebagainya. Nah ini di sini dia. Jadi pertanyaan ini simple sebetulnya, yang tapi memerlukan latihan. Saya sudah berupaya untuk belajar. Saya juga guru sama dengan Bapak Ibu ya. Jadi guru masa lalu. Saya juga masih belajar dalam ini. Kita juga sama-sama masih belajar. Nah proses belajar saya lakukan kemarin. Ya, saya coba. Ini salah satu contoh video yang coba di kasus pertama itu Dewi Anjani sering terlambat masuk sekolah. Karena itu saya sendiri memalingkan sekolah melakukan strategi eksekusi dan tindakan itu. Permisi Pak. Silakan deh. Iya. Ya Ibu gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Dulu. Oke. Bapak dengar tadi ada laporan dari bu gurunya, katanya Dayu sering terlambat. Iya. Bapak kan nggak mudah percaya begitu, tapi mau jujur dari Dayu, benar seperti itu? Iya Pak. Kira-kira kalau Bapak boleh tahu alasannya apa? Karena saya sering main game bergadang sampai larut malam. Senang ya main game? Iya. Game apa? ML. Oh aduh, apa itu? Mobile Legends. Mobile Legends. Di HP ya? Iya. Oh gitu. Bapak dulu senang juga main game ya. Lama-lama ngantuk. Karena begadang terus kan ngantuk ya. Jadi Bapak ngantuk gitu. Setelah itu lama-lama bosan gitu. Ya sama juga seperti kamu itu senang main game. Terus
karena sudah capek begadang terus akhirnya ya berhenti gitu. Kira-kira menurut Dayu sendiri apa yang nanti dirugikan ketika Dayu sendiri sering begitu gitu, dampaknya apa? Bisa terlambat sekolah Ya. dan ketinggalan pelajaran, Tanggal pelajaran ada lagi? sama ditegur oleh guru kan. Ya, tegur ada lagi? Kan ngantuk ya di sekolah. Kalau begadang terus kan bisa bikin tubuh kurang sehat kan gitu, sehingga di sekolah ngantuk, tubuhnya kurang sehat, sehingga aktivitas kita sehari-hari tahu nggak berapa jam sehari harus kita tidur? 9 jam, 9 jam, 8 sampai 9 jam. Terus Ayu tidurnya jam berapa? jam 11 malam, Jam 11, bangunnya jam 5. 5, kan ngantuk kan? Iya. Tapi karena terlambat, terus kemarin itu ceritanya terlambat itu bangunnya jam berapa? Jam 6. Jam 6. Jadi nggak sempat persiapan gitu kan? Iya. Jadi terlambat dampaknya. Yang kedua, itu tadi kesehatannya Iya. berkurang kan gitu, atau dimarahi oleh guru. Kadang-kadang teman juga kan, wih terlambat nih, Dayu terlambatnya gitu ya. Terus menurut Dayu apa yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat lagi? Tidur tepat waktu dan memasang alarm. Oh gitu, alarmnya di HP. Iya. Ya. Jam berapa rencananya? Jam setengah 6. Jam setengah 6. Jam setengah 6 itu kan matahari baru terbenam. Iya. Kapan belajarnya kalau jam setengah 6? Nah, Nah ceritain dulu kegiatannya apa saja. Misalkan makannya jam berapa? makan jam 7 balik. Jam 7. Oh tadi katanya tidurnya setengah 6, makan jam 7, berarti bangun lagi dong. Berarti tidurnya makannya jam 7. Terus habis itu? Terus makan, duduk sebentar. Habis itu jam 8 sampai jam 9 tidur. Oh gitu ya, 8 jam 9. Coba hitung. Misalkan jam 8, anggaplah jam 9 udah mulai tidur. Coba hitung berapa jam kalau bangun jam berapa itu, coba hitung. Di 9 jam. Jam berapa jadinya kalau 9 jam? 9 jam, jam setengah 6 udah bangun. Jam setengah 6. Oh, itu kan berarti kalau tidurnya jam 9 atau jam setengah 9, setengah 6 udah bangun. Kira-kira kalau tidur seperti itu, bangunnya setengah 6 atau jam 5 itu karena tidurnya cukup, kira-kira apa perasaannya nanti gitu? Tubuh lebih sehat, lebih fokus dan tidak gampang sakit. Yang jelas kan tidak ngantuk kan gitu kan? Mau nggak seperti itu? Yakin? Terus mulai kapan akan dilakukan? Mulai Besok. Oke. Janji ya? Tos dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ayu Madewatana Anjani, saya kelas 6. Tadi saya diwawancari oleh Pak Kepala Sekolah. Saya ditanyakan karena saya sering terlambat. Saya juga salah karena saya selalu bermain game sampai larut malam. Tapi cara Pak Kepala Sekolah berbeda, lebih baik dan tidak marah-marah dan tidak menghukum saya karena saya selalu terlambat, dan menyuruh saya agar lebih cepat tidurnya dan agar badan lebih sehat dan tubuh bugar. Karena itu saya selalu memasang alarm agar tidur saya lebih cepat dan saya bangunnya lebih cepat. Karena itu saya karena saya main game, saya jarang membuat PR dan selalu ditegur oleh guru. Semenjak saya ditegur oleh Pak Kepala dan disuruh memperbaiki sikap saya sudah sering membuat PR, tidak pernah ditegur oleh guru, tidak pernah dipanggil ke ruang kepala sekolah. Karena itu saya bangga kepada diri saya sendiri dan saya
Terima kasih Pak Kepala sudah memberitahu saya. Dengan itu saya mengucapkan Parma Sati Om Santi Santi Santi. Gede kan ketua kelas kan di kelas 3. Ya. Katanya tadi Gede terlambat masuk. Aku kebangun pagi-pagi. Soalnya pagi Bangunnya gimana? pagi sedikit, Pagi sedikit artinya nggak pagi. agak pagi. Tapi kenapa terlambat? Nggak bangunnya lama. Bangunnya lama. Bangunnya kesiangan. Ya. Kenapa bangun kesiangan? Main gambar, Menggambar. sibuk gambar, Terus buat kerjaan sekolah, buat ke kerja sekolah, sekolah. Terus anak kerjaan sekolah, ke sekolah, terus suruh seminggu kerjaan ke sekolah. terus. Jangan lupa tidur. Oh, maksudnya tidurnya Kembali kemalaman. Tidurnya malam. Jam berapa sih? lupa. Nggak ada niat jam. Oh, Punya jam di rumah. ya, kira-kira jam berapa tidurnya tadi malam? Tahu ibu-ibu ini masak. Ada sekitar jam 9, jam 10, jam 12. Jam 9 kan. Jam 9. Oh, gitu. Emangnya aku di sekolah. Oh. Tuh. Terus menurut Gede jam berapa semestinya tidur supaya tidak terlambat sekolah? Jam 1 nggak malam. Nggak malam, jam berapa itu kan? Jam 7. Oh, jam 7. Jam 5? Jam 5 kan belum makan. Ya nggak? Itu jam berapa tadi? Jam 7. Oke, jam 7. Terus gimana caranya supaya bisa tidur jam 7? Ini buat tugasnya pagi, Buat tugasnya pagi. sore. 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 Jadi sebelum malam buat tugasnya. Gede nggak main nanti? Mainnya tapi sedikit. Sedikit. Mainannya sedikit. Berarti Gede nggak mainnya sedikit. Terus tidurnya jam 9. Oh, gitu ya. Terus besok Gede mau bangun jam berapa? Supaya tidak terlambat. Jam 6. Jam 6. Jam 6 apakah tidak terlambat bangun jam 6? Nah, Kan ngantuk. bangun jam 6 terus bersiap-siap jalan ke sekolah kan lama. Terus tibanya di sekolah seharusnya jam berapa? Nggak di ini jalan diantar. Diantar. Ya diantarnya kan lama itu. Kan rumahnya jauh. Ya. Terus kalau jam berapa harus tiba di sekolah? Jam pagi-pagi Jam berapa? disuruh jam 5. Jam 5. Masa Jam 6. Jam 6.30 ya. Nah, jam 6.30. Jadi setengah 7. Terus karena tiba di sekolah jam setengah 7, seharusnya berangkat jam berapa ke sekolah? Jam 6 berangkat. Berarti jam 6 berangkat. Bangunnya jam berapa? Jam 6 pagi. Jam 6 bangun langsung berangkat. Kan Jam berapa bangunnya? jam 6 pagi terus
Ya. sambil nyusun biar nggak sepi. Makan, habis makan. Tadi kan tibanya jam 6, jam setengah 7, 6.30. Terus kita mau berangkat jam 6. Kan tidak terlambat. Jadi sampai di sekolah jam setengah 7, jam 7 atau jam 6:30. Terus berangkatnya jam 6. Siap-siapnya bangunnya jam berapa? Kayaknya nggak pagian dikit. Jam berapa? Jam 6. Jam 6 udah berangkat nih, udah jalan. Terus bangunnya jam berapa? Masa baru bangun langsung jalan? Bukan. Jam berapa bangun? Lupa jam ini. Ini jam di rumah. Ya, punya apa kan? Punya. Ya, berangkatnya jam 6 sama bapak kan. Terus bangunnya jam berapa? Jam ini bangunnya jam 6. Ini jadi jam 7. Jam 7 udah tiba di sana kan, jam 7 kurang 30-nya ya. Terus jam 6 baru bangun, baru berangkat ya ke sekolah. Terus jam berapa bangunnya? Jam 6 pagi terus. Jam 6 kan baru berjalan. Sekolahnya gini. Minggu ini gerbangnya buka. Di samping gini juga. Berarti tiba di sekolah jam berapa? Jam 6? 7. Jam 7. Jam 7 kan udah mulai. Kurang lebih sedikitnya pulang. Saya pulih. Terus saya makan kanan. Terus saya pulih. Karena di kelas. Gitu. Di Tadi kan dibilangnya jam 6:30 tiba di sekolah. Berangkatnya jam 6. Jam 6 baru jalan, jam 6 sekolah. Terus bangunnya kan sebelum jam 6 kan? Jam berapa bangun? jam 6. Sekolah jam 7. Ya bangunnya kan jam 6. Berangkatnya jam 6. Terus bangunnya jam berapa? Bangunnya Jam? jam Sebelum jam 6 jam berapa? 5. Berarti bangunnya jam 5. 5. Jam 5 bangun, mereka mau ngapain? Nonton TV dulu, terus Nunggu masakan. nunggu masakan, terus Nunggu mandi. mandi, terus habis mandi, Habis mandi langsung pakai pakaian. ya, terus Pakai buku. terus habis itu, Masukin barang-barang penting. terus Beli saja. berangkatnya jam berapa? Jam? Nah, Jam 6. Bangunnya jam berapa? jam 5. Jam 5. Tuh. Oke, bangunnya jam 5. Bagaimana caranya supaya bisa bangun jam 5? Tidurnya harus cepat. Tidurnya harus Cepat. lebih awal, lebih cepat. Jam berapa tadi tidur? Jam berapa? Tadi sudah bilang, jam berapa tadi? Jam berapa? Lupa. Tidak ada. Tadi kan sudah bilang, jam berapa tadi? Jam Jam tuh 9. jam 9. Jam 9 sekarang mau tidur. Apa jam 8? Jam 8 di sini, jam 8 sampai jam 9. Jam 8 sampai jam 9. Nanti bangunnya jam 5. jam 5. Berapa jam itu? Lagi deh. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ulang jam 8 dulu ya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau tidurnya 9. 9? 9? Ya. Jadi
manusia itu wajib tidur paling sedikit 8 jam. Ya, berarti tadi 9 jam. Cukup Pak itu? Cukup ya? Cukup. Oh 9 jam tidur. Cukup. Berarti besok bangun kalau tidurnya jam 8, berarti besok bangun jam 5. Seger nggak? Seger nggak? Seger kan? Coba hitung ulang. 8, 9, 10, 11, 12, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam itu tidurnya. Ulang. 10, Enak dari kan tidur jam 8, berarti hitungnya mulai jam 9. 9, 10, 11, 12, 13, Nah, 13 1 itu. 1, Oh, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 jam. 9. Jadi gede tidur sepanjang 9. Ya, itu sudah cukup ya. Ya, Bapak juga waktu kecil senang main. Bermain itu kalau anak kecil itu boleh bermain. Ya, tapi tidak boleh tidur terlalu malam. Karena apa? Terlambat. Bisa terlambat ke sekolah. Oke, coba ulang sekali lagi. Supaya tidak terlambat, berarti tidurnya jam berapa? 9. Tadi bilang jam apa? Terus bangunnya jam? Ya, 5. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa bangun jam 5? Jarang bangun jam 5. Ya sekarang supaya bisa bangun jam 5, gimana caranya? Tidurnya jam Ya tidurnya sudah. Ya selain itu ada nggak? udah. Apa? Saya ini bukan itu, tapi nunggu jam 9 biar Ya caranya supaya bangun jam 5 gimana? tidurnya jam 8. Jam 8, itu satu. Yang kedua ada nggak cara lain? Nggak tahu kan? Tadi punya HP. Iya, Gimana caranya supaya HP-nya bisa membantu gede bangun? punya alarm Di setel alarmnya setel jam berapa? jam udah jam 8. Jam 8 tidurnya, bangunnya jam berapa? 5. Nah, berarti alarmnya kita jam berapa? Jam 8. Jam 8 siangan dong. Jam berapa kita alarm? Jam Supaya bunyi alarmnya itu jam berapa supaya gede bangun? sore. Sore bunyi itu. Kapan bunyinya? Bunyi alarmnya? Kapan? Alarmnya jam 5. Jam 5. Berarti alarmnya disetel jam 5. 5 pagi kan? Setelah bunyi, jadi bangun nggak? Bangun. Setelah itu ngapain? Nonton TV dulu. Bentar. Terus Saya langsung makan makan. sama ibu. Tidur. Terus Habis baru makan langsung kue hangat, hangat. Terus minum air terus biar segar. sudah. Terus langsung siapin barang-barang. kepala, buku gitu kan, pensil. Terus Pensil udah pasti. kelas 3 pakai apa kelas 3? Pulpen. Pulpen. Terus habis itu Habis itu langsung berangkat sekolah jam berapa berangkat? jam 6. Jam 6. Tiba di sekolah jam berapa? Jam 7. Jam 7, jam 6.30, 7 kurang 30. Ya, oke. Jadi besok Iya. pakai alarm bangun jam 5. Lupa pakai alarm. Nanti pakai alarmnya ya. Biasanya mungkin teman-teman ibu saya. Hah? Liburan saya di kolam Apanya? kolam renang. Apa? Di sana di situ ada kolam renang. Terus
Kan jadi penting Di mana tuh kalau misalnya? di sekolah. Ya, nanti bapak kasih tahu gurunya supaya jangan gede dibully ya. Oke, nyanyi bangun dari saya. Oke, tuh. Permisi Pak. Ya, boleh saya masuk? Iya. Gimana kabar? Baik Pak. Kabar saya baik. Minta waktunya sebentar. Oh nggih, boleh Pak. Niki terkait Nata yang lihat sering terlambat, benar seperti itu Mas? Oh iya, benar sekali Pak. Nata memang akhir-akhir ini dia sering terlambat Pak. Tapi sepertinya Nata memang malas Pak akhir-akhir ini. Sejak kapan ya terlambat? Ada sudah 1 mingguan Pak. Mingguan. Iya. Kira-kira penyebabnya apa ini? Gini Pak, sebenarnya saya sudah sering menanyakan pada Nata alasannya Pak. Tapi ada saja alasan yang disampaikan oleh Nata berbeda-beda lagi Pak. Saya juga pernah mengalami kasus seperti itu. Ternyata anak itu sibuk di rumah dia. Ada kegiatan membantu ibunya gitu, atau mungkin keluarganya. Kira-kira mungkin ada hal semacam itu. Begitu Pak ya. Sebenarnya sih selama ini saya sudah sering menanyakan pada Nata Pak. Tapi hal tersebut tidak pernah diungkapkan oleh Nata Pak. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa dilakukan? Mungkin saya akan kembali menanyakan alasannya pada Nata Pak. Tapi sebenarnya Pak ya, kemarin-kemarin saya sudah sering menanyakan alasannya pada Nata. Tapi hal yang seperti Bapak sampaikan tadi tidak pernah diungkapkan oleh Nata. Boleh saya minta bantuannya Pak agar saya bisa menyelesaikan masalah ini? Sangat boleh Bu. Terima kasih Ibu sudah ada inisiatif untuk menindaklanjuti masalah ini. Tidak apa-apa sih sebetulnya kalau anak-anak itu terlambat ya, mungkin karena ada hal-hal yang penting yang kita nggak tahu kan gitu ya. Itu mungkin ada trik tertentu yang Ibu akan lakukan terkait dengan kegiatan ini. Atau misalkan kalau tidak, saya punya buku gitu. Mungkin Ibu bisa nanti baca buku itu untuk bisa melakukan trik sehingga Nata itu nanti motivasi internalnya untuk tumbuh gitu. Sehingga nanti si anak ini mau dia sadar bahwa, atau mungkin mau menjelaskan, atau Ibu nanti punya kesempatan untuk memberikan dia nasihat atau seperti apa. Ada tipsnya, apakah Ibu mungkin tertarik dengan itu? Wah, saya tertarik sekali gitu. Pak. Pak, kalau boleh saya pinjam bukunya itu Pak, biar bisa saya pelajari Pak. Boleh. Ya, sebentar nanti saya ambilin ya. Oh ya, terima kasih Ya, Pak. ya. Terima kasih. Halo Bu, apakah Bu mau memanggil saya? Iya Nata, silakan masuk Nak. Ya silakan duduk Nata. Begini Nata, benar Ibu memanggil kamu. Nata, Ibu lihat akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat Nak. Nah, Ibu waktu kecil pun pernah salah, pernah keliru. Ibu
berlangsung lama. Menurut kamu bagaimana? Ya Bu, saya salah sering terlambat. Iya, ibu tahu semua tindakan pasti memiliki sebab dan tujuannya. Jika ibu boleh tahu apa yang menyebabkan kamu sehingga datang terlambat ke sekolah. Ya Bu, saya masih sibuk di rumah sehingga saya terlambat. Jika ibu boleh tahu kegiatan apa yang kamu lakukan di rumahnya. Begini Bu, bagaimana ya? Apa, jujur aja, sampaikan saja apa yang menyebabkan kamu datang terlambat. Jadi Bu, maaf, saya salah Bu. Tidak apa-apa Nata, ibu pun pernah salah. Hal yang salah itu wajar nak. Coba katakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Ya Bu, karena ibu sakit dan ayah sudah tidak ada, maka saya yang selalu membantu masak, cuci dan membersihkan rumah. Wah, kamu anak yang rajin nak. Ya Bu, saya ingin ibu cepat sembuh sehingga harus banyak beristirahat, makanya saya yang mengerjakan pekerjaan rumah. Wah, ibu salut dengan kamu nak. Kamu anak yang rajin. Ibu yakin ibu kamu pasti bangga memilih kamu. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Ya Bu, terima kasih. Sekarang Nata, coba kamu pikirkan menurut kamu bagaimana caranya agar kamu dapat mengatur waktumu dengan baik, datang ke sekolah tepat waktu dan dapat membantu ibu di rumah. Gimana ya Bu? Coba dipikirkan lagi bagaimana caranya agar kamu datang ke sekolah tidak terlambat, namun juga dapat membantu ibu di rumah seperti menyapu, mencuci, dan membersihkan rumah. Saya bisa bangun jam 4 Bu, sehingga saya memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan peralatan sekolah, membersihkan rumah, dan menyuci, lanjut sarapan, dan berangkat ke sekolah. Oke, bagus itu nak. Ibu salut dengan kamu. Nah, sekarang mulai kapan kamu akan menerapkan hal tersebut? Gimana kalau mulai besok? Besok? Apa kamu sudah siap? Siap Bu, mulai besok saya akan bangun jam 4 dan mengerjakan pekerjaan rumah, lanjut sarapan, dan pergi ke sekolah. Bagus itu nak. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali. Jika kamu melaksanakan hal tersebut, kira-kira apakah akan ada masalah atau tantangan yang akan kamu hadapi? Ya Bu, pasti akan sulit karena saya akan mengantuk. Nah, sekarang kamu sudah tahu jika kamu melakukan hal tersebut kamu akan mengantuk. Kira-kira bagaimana caranya agar kamu bisa datang ke sekolah namun tidak mengantuk? Nah, Supaya tidak mengantuk, mungkin saya harus tidur lebih awal Bu. wah, itu bagus itu nak. Nah, sekarang coba kembali kamu pikirkan bagaimana caranya agar kamu bisa mengatur waktu di pagi harinya agar bisa sampai ke sekolah sebelum jam 7. Setelah bangun pagi lalu mengerjakan tugas rumah secara disiplin sehingga perjalanan dapat cepat selesai dan saya bisa sarapan, mandi, dan pamitan dengan ibu lalu pergi ke sekolah. Wah, keren itu nak. Ibu salut dengan kamu. Semangat ya. Nah, lain kali ibu berkunjung ke rumah kamu, ibu ingin sekali mencoba mencicipi masakan kamu. Boleh Bu Komang, kapan waktunya ibu akan melihat saya memasak dan bekerja di rumah? Nanti akan ibu atur dulu ya, tapi nanti pasti ibu akan sempatkan mampir ke rumah kamu. Nah, untuk sekarang kamu semangat dulu ya, biar bisa datang ke sekolah tepat waktu, namun tetap membantu ibu di rumah. Ingat, jaga kesehatan ya Nata. Ya Bu Komang, terima kasih telah mengikuti saya. Nah, sekarang Nata silakan balik dulu ke kelas, belajar bersama teman-teman. Ya Bu, terima kasih saya. Silakan nak.
Aura, nanti kamu sekolah sama si Subur itu ya. Hah? Subur siapa itu? Itu loh yang sehat itu. Mbak, kamu punya saya ya? Tapi kan kamu memang subur, apa aku salah ya? Apa maksudmu bilang subur? Tapi kan kamu sehat. Aku gak suka kalau dibilang subur, apa sih? Sudah, ini ada apa sih? Lihat teman-temannya semua belajar. Kenapa sih bertengkar ini? Ada apa sih, Nak? Bu, Ima, saya dibilang subur. Ini apa sih? Bu, saya dibilang subur, kamu sehat. Tapi kamu sehat kan, Nak? Kamu tidak sakit. Tidak. Permisi, Pak. Cara masuk. Terima kasih, Pak. Pagi Bu Komang. Selamat pagi, Pak. Ini saya ada mau bicarakan sedikit terkait anak saya. Ibu kan punya banyak teman itu, posisi di mana gitu. Nanti bisa dibantu untuk nyariin sekolah sama seperti temennya ibu. Nanti sih itu isu masalah nanti sih gitu. Nah, sebetulnya gini Bu, gimana kelasnya? Ini ada hal yang mau yang bicarakan sebetulnya. Nah, masalah anak saya itu nantilah kita bicarakan. Gimana kondisi kelasnya aman-aman saja? Aman, Pak. Terkendali Terkendali, semuanya ya. Nggak ada anak yang males gitu atau masalah-masalah gitu kan? Kalau malah sih nggak ada, Pak. Cuman ada yang nggak masuk sekarang, Pak. Oh, siapa Bu? Itu, Pak, si Nina. Biasa, Pak. Dia anak mami, Pak. Mau gimana maksudnya? Iya, Pak. Jadi gini, Pak. Sebenarnya kemarin sempat ada masalah, Pak. Nah, tapi biasalah itu orang tuanya Nina nelpon, Pak. Nah, padahal saya sudah jelaskan perkaranya sama ibunya, tapi ibunya tetap saja meminta saya agar saya minta maaf pada Nina. Padahal saya nggak salah loh, Pak. Memangnya ada masalah apa Bu, dengan Nina sampai ibunya diminta seperti itu? Terakhir Nina sekolah, Pak, di kelas Nina dikatai oleh teman-temannya, dibilang subur. Nah, terus saya tanya sama Nina, Pak, tanya, tapi Nina sehat kan? Oh, ya. Nah, kalau menurut saya kan kalau subur itu kan artinya sehat, Pak. Ya. Saya tanya sama Nina, Nina sehat kan? Nina tidak sakit kan? Nah, ternyata hal tersebut, Pak, membuat teman-teman di kelasnya itu disalahartikan, Pak. Nah, teman-teman di kelas itu menertawakan Nina, Pak. Nah, hal itu yang membuat Nina tersinggung, begitu, Pak. Terus gimana rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Rencananya sih saya mau nelpon orang tuanya Nina, Pak. Saya mau menjelaskan duduk perkaranya agar jelas semuanya, Pak. Itu Kapan akan dilakukan? kalau tidak ada halangan, rencananya nanti selesai saya mengajar, selesai pembelajaran, pulang sekolah, saya mau ke rumahnya. Kalau saya coba telepon dulu, Pak. Kalau tidak bisa diangkat, kalau diizinkan, saya akan datang ke rumahnya, begitu, Pak, rencananya. Ngomong ceritanya menarik ini Bu. Artinya kan si Nina itu tersinggung gitu Bu ya? Iya, Pak. Tersinggung karena dikatain Subur. Subur. Iya. padahal maksud Ibu Iya, kalau menurut saya subur sehat, Pak. Iya. tapi keburu tersinggung dia. Iya. Ya coba nanti didekati Bu ya untuk si orang tuanya Nina. Yang diajak bertengkar itu siapa Bu tadi? Itu si Ima, Ima. Pak. Oh. Iya, Ima. Oh, Ima yang itu ya. Oke. Ya silakan Bu. Nanti dijajaki dengan ibunya Nina Nina. Iya. sehingga nanti bisa terselesaikan, sehingga si Nina itu bisa pulih lagi atau bisa normal kembali dan mau masuk sekolah. Iya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Permisi. Iya. Selamat pagi.
selamat pagi Bu. Boleh saya masuk? Aduh maaf yuk ya, rumahnya agak berantakan. Tidak Silakan, Bu. apa-apa. Ya terima kasih Bu. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu, saya sudah diperkenankan masuk. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Tidak Bu, kebetulan kegiatan rumah juga sudah selesai. Sebentar Bu ya, saya buatkan Tidak usah Bu, saya sebentar saja. Ya, Ibu, saya mau memberitahu bahwa beberapa hari ini Nina tidak mau sekolah karena sudah saya bujuk, tapi dia tidak mau. Begitu ya Bu, tidak apa-apa Bu, namanya juga anak-anak. Tapi di sekolah juga belajarnya belum efektif kok Bu. Oh gitu, dan ini Bu, saya mau menyampaikan minta maaf kepada Ibu. Mungkin Nina merepotkan di sekolah. Tidak kok Bu, Nina anak yang baik Bu. Namanya juga anak-anak biasa seperti itu. Saya juga punya anak-anak di rumah. Sering juga seperti itu Bu. Begini Bu, maksud saya datang kemari, saya mau mengklarifikasi. Mungkin ada hal kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Nina. Nina ada Bu, boleh dipanggilkan sebentar? Sebentar Bu ya, saya panggilin Nina dulu ya. Terima kasih Bu. Hai Nina, bagaimana kabar kamu nak? Baik Bu. Kenapa kamu jadi pendiam begini nak? Tidak seperti biasanya. Biasanya kamu itu anak yang ceria dan penuh semangat. Apa kamu masih marah dengan ibu nak? Tidak Bu. Begini Nina, maksud ibu datang ke sini, ibu mau menjelaskan jika ada perkataan ibu dan teman-teman di sekolah, ibu minta maaf nak ya. Ya Bu, saya yang salah karena telah bersikap tidak baik. Tidak apa-apa Nina, ibu pun juga pernah salah seperti kamu. Ibu yakin tindakan kamu pasti ada tujuan dan sebabnya. Jika ibu boleh tahu apa yang menyebabkan kamu bertindak seperti itu. Saya kesal dengan Nina Bu. Dia mengejek saya dibilang subur. Nah sekarang coba dipikirkan, menurut kamu subur itu apa? Subur itu gemuk. Nah Nina, kalau gemuk itu artinya apa ya? Gemuk itu kelebihan berat badan, sakit diabetes. Nah Nina, tapi kamu tidak sakit kan? Nah anak seumuran kamu gemuk itu wajar nak. Nah yang tidak wajar jika kurus. Jika kurus biasanya itu kurang makan kan? Nina tidak kurang makan kan? Nina tidak sakit kan? Ya Bu, tapi saya tidak suka dibilang gemuk. Tapi yang dibilang Ima itu subur. Menurut kamu subur itu apa Nina? Subur itu sehat Bu. Kalau ibarat tanaman nih, kalau tanaman dibilang subur, subur itu artinya apa Nina? Kalau ibarat tanaman, subur itu sehat. Berarti itu hal yang baik kan Nina? Ya Bu, benar itu hal yang baik. Nah sekarang jika kamu dibilang subur oleh teman-temanmu, bagaimana perasaan kamu? Tidak kesal, senang Bu. Bagaimana perasaan kamu dengan Imana? Tidak kesal lagi Bu. Apa kamu tulus? Tulus Bu, saya senang. Terus sekarang Nina, bagaimana seharusnya tindakan kamu kemarin terhadap teman-teman? Saya seharusnya tidak marah dan mengerti bahwa maksud mereka tidak mengejek saya. Tapi kemarin kamu marah kan nak? Ya Bu, seharusnya saya tidak seperti itu. Nina, terus bagaimana pendapat kamu terkait tindakan Ima dan teman-teman? Saya salah mengartikan kata gemuk itu ya Bu. Iya, benar sekali Nina, pendapat kamu sangat benar itu. Nah, sekarang apa tindakan kamu selanjutnya Nina? Saya akan minta maaf dengan kawan-kawan di kelas atas kelakuan saya Bu. Itu artinya kamu akan sekolah kan nak? Ya Bu, saya akan sekolah. Jika besok kamu sekolah, apa yang akan kamu sampaikan kepada Ima dan teman-teman di sekolah? Saya akan sampaikan bahwa saya salah mengartikan kata gemuk Bu. Wah, mantap sekali nak, rencana kamu itu sudah bagus nak. Terima kasih Bu. Terus, bagaimana perasaan kamu sekarang?
tidak marah lagi dan agak tenang. Apakah kamu masih merasa bersalah? Ya Bu, sedikit. Kenapa kamu masih merasa bersalah? Karena saya salah mengerti. Begini Nina, itu namanya salah paham. Salah paham itu wajar. Dan salah paham itu tidak melanggar norma dan peraturan apapun di sekolah. Sekarang ibu bertanya sama kamu, apakah pantas kamu merasa bersalah hanya karena sebuah kesalahpahaman? Tidak Bu. Sekarang coba jelaskan, kenapa sekarang kamu merasa tidak bersalah? Saya hanya salah paham dan saya akan jelaskan kesalahpahaman itu. Dan saya tidak merasa bersalah. Wah, mantap sekali Nina. Kamu anak yang baik sekali. Kamu anak yang sehat dan pengertian. Kamu sekarang sudah dapat memahami dan mengerti maksud dari teman-teman di sekolah. Tapi ingat, besok kamu sekolah ya. Ya Bu, terima kasih Ibu, baik sekali. Sama-sama Nina. Tetap semangat ya. Baik, itu tadi beberapa aksi nyata dari teman-teman dan saya sendiri yang sudah mencoba untuk menerapkan segitiga diskusi yang nanti videonya akan secara lengkap digabung dan diedit oleh Dewi Widya atau Made. Kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Silakan Bapak Ibu menulis refleksi di kertas masing-masing. Nanti bisa dikumpulkan setelah kegiatan diskusi. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Untuk refleksinya seperti yang saya sudah chat di WA. Baik, karena waktu Bapak Ibu sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga video segitiga diskusi yang sudah ditayangkan tadi dapat menjadi inspirasi kita bersama untuk sama-sama belajar menerapkan disiplin positif di kelas masing-masing untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan kita yang lebih inklusif dan berdampak pada murid. Demikian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Yang akhiri dengan Pak Mas Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.